Problem Indonesia itu bukan di digitalisasi. Problem Indonesia itu bukan di pola berpikir akademikal. Tapi problem Indonesia itu adalah Jawa Barat diapresiasi oleh pemerintah pusat sebagai pendapat investasi terbaik nasional, kawan-kawan. Ataupun bisa dibilang mendapatkan investasi terbesar di wilayah Indonesia dibandingkan gubernur-gubernur yang lain, kawan-kawan. Harusnya Bapak Pramono dan Bapak Andra Soni, Bobi Nasution dan Hovifah haruskah belajar dengan KDM supaya wilayahnya mendapatkan investor terbaik gitu kan? Apakah harus? Ataukah memang iya gitu kan? Apakah di sini terjadi hal yang tidak diinginkan? Apakah membuat kecemburuan? Ataukah memang KDM ini lebih unggul daripada gubernur-gubernur yang lain, kawan-kawan? Ya, itu mungkin menjadi sebuah apresiasi luar biasa ya bagi pemerintahan Jabar gitu. Ya, coba kita simak dalam pidatonya. Kang Deddy memberikan tips atau trik jitu yang memang ini dapat memberikan trik terbaik untuk menarik investor, kawan-kawan. Coba kita simak videonya sekarang. bedanya kalau Bapak sudah punya taufik, kalau saya hanya mendapat kemuliaan. Tepuk tangan ya. Mudah-mudahan besok dapat hidayah juga sehingga investasinya naik, Pak. Investasi Jawa Barat per hari ini 218 triliun, itu tertinggi Indonesia. Mudah-mudahan bisa terus mengalami peningkatan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya jadi gubernur lebih memilih memposisikan diri sebagai ketua RT dibanding jadi gubernur. Apa sih, saya ucapkan terima kasih pada Forkopimda Provinsi Jawa Barat, Pak Jenderal, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Apa sih problem Indonesia itu bukan di digitalisasi. Problem Indonesia itu bukan di pola berpikir akademikal. Tapi problem Indonesia itu adalah dihilirisasi. Izinnya sudah keluar karena cepat, paling lama taruh aja kalau saya sih 10 hari ya. Tapi di bawahnya kalau nggak klop, alat berat mau masuk lewat harus bayar. Menurunin material, masyarakat di setempatnya minta, pokoknya kalau bahan materialnya nggak lewat saya, nggak kasih lewat. Kemudian aspek-aspek yang seperti ini, kalau nggak mungkin investor harus pusing. Dan kemudian juga akan melahirkan biaya tinggi. Maka saya lebih mengambil memposisikan diri untuk menyelesaikan seluruh problem itu. Karena nggak mungkin investor ngancam preman tuh nggak mungkin. Investor ngancam masyarakat yang seringkali menjadikan ladang investasi sebagai ladang usaha utama bagi mereka untuk dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena di industri ini itu aspek yang bersifat lokalitas atau ketokohan lokal itu dari awal sampai akhir dia ngosain. Pembebasan tanah harus ikut. Pengiriman bahan material dia harus ikut. Cut and fill tanah dia harus ikut. Membangun bangunan pabriknya dia harus ikut, termasuk tenaga kerjanya. Rekrutmen tenaga kerjanya harus ikut. Nah nanti limbahnya dia harus ikut. Saya mau metain ini ya, karena ini akan menjadi keadilan sosial. Nah, dari sisi aspek sosiologi, aspek sosialnya, ketokohan lokal ini akhirnya menguasai sebuah wilayah dari hulu sampai hilir.
Dia tumbuh menjadi orang kaya baru yang kuat, saya setuju. Istrinya nambah, saya tahu itu. Setelah itu punya pengaruh politik, masyarakat di sekitarnya dikendalikan oleh dia. Kata dia kanan-kanan, kata dia kiri-kiri. Besok serbu pabrik ya serbu, besok tidak serbu ya tidak serbu. Tergantung dia bernegosiasi. Tapi masyarakat di sananya dipelihara untuk jadi miskin. Pendidikannya rendah, akses infrastrukturnya rendah, akses air bersihnya rendah, akses kesehatannya rendah. Semuanya tergantung pada dia. Nah, kemudian nanti dia punya akses politik untuk menguasai dan mengatur. Setiap tokoh yang datang lewat dia. Akhirnya dia mendominasi. Ketika terjadi dominasi adalah hanya muncul beberapa orang kaya di sebuah desa, tapi yang lainnya miskin. Nah, ini adalah problem culture yang dalam bahasa saya itu yang harus diselesaikan lewat dua hal. Yang pertama adalah keadilan distribusi pajak, di mana negara harus hadir dalam membangun keadilan pajak. Jadi saya minta ke Kepala Bapeda itu segera minggu depan diumumkan desa-desa penghasil pajak tertinggi di Jawa Barat. Untuk apa? Agar dia mendapat alokasi pembiayaan dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota, sehingga infrastruktur air bersihnya tertata dengan baik, pendidikan dasar menengah dan pendidikan tingginya juga terkoneksi dengan baik, kemudian juga angka kesehatannya membaik, angka harapan hidupnya meningkat, kemudian di desa itu tumbuh menjadi desa yang kuat. Kalau desanya sudah kuat, masyarakatnya cerdas, itu nanti juga akan melahirkan konektivitas industri, itu memiliki implikasi pada kesejahteraan publik. Yang pada akhirnya saya bisa menyampaikan dimanapun bahwa keberhasilan pembangunan di Jawa Barat itu penyumbang terbesarnya itu adalah investasi yang melahirkan rekrutmen tenaga kerja dan pembayaran pajak yang tinggi. Hingga ekonomi muter. Nah ini, tetapi di sisi ini kita juga harus bisa melihat ada keadilan investasi. Ini baru pajak. Nah, apa? Kenapa saya berulang-ulang ngomong tentang kantor pusat perusahaan? Karena saya lagi ngitung pembayaran pajak. Kenapa? Gitu loh. Tidak ada keadilan fiskal. Di mana tidak ada keadilan fiskalnya, daerah yang industrinya penuh, resiko lingkungannya tinggi, penduduknya 54 juta, kemudian konflik sosialnya tinggi, biaya infrastruktur kita tinggi dalam setiap tahun, per tahunnya itu akumulasi pajak nasionalnya hanya 140 triliun. Sedangkan gitu kan, sedangkan daerah yang tidak punya industri besar, hanya ditumbuhi oleh hotel dan gedung berbintang, menjadi pusat dari pekerjaan ekonomi nasional, pajaknya terkumpul 1.000 triliun lebih. Melayani penduduk dengan hanya di bawah 10 juta, itu 1.000 triliun lebih. Melayani penduduk dengan kepadatan 54 juta adalah hanya 140 triliun. Nah dari sinilah saya meminta untuk apa? Ada yang mengatur agar pajak itu dibayarkan, dihitung, dibagi di daerah asal di mana pajak itu dipungut. Untuk apa? Melahirkan keadilan pembangunan dan melahirkan keadilan fiskal. Luasan tanah untuk kawasan industri yang 2.000 hektar atau 10.000 hektar atau 50.000 hektar kalah oleh sebuah kantor yang ukurannya 100 kali 30 meter. Bayangin loh. Tiduran dapat duit gede, yang keringetan bagi hasilnya sangat rendah. Kenapa? Karena bagi hasil yang rendah akan berdampak pada lemahnya infrastruktur. Lemahnya infrastruktur berdampak pada apa? Seringkali pemerintah memberikan beban tambahan bagi kaum investor.
Di mana beban tambahannya? Investor sudah bayar pajak, investor harus bangun jalan sendiri, investor harus membangun jaringan listrik sendiri, investor harus bangun jaringan air bersih sendiri, investor harus bangun jaringan gas sendiri, investor harus menghadapi pemberontakan warga sendiri yang ujung-ujungnya adalah konsensi, yaitu nambah jatah limbah. Sehingga limbah yang seringkali menjadi bahan konflik di perusahaan, saya sudah meminta ke beberapa perusahaan, itu bukan bahan limbah, itu bahan baku, bukan bahan limbah. Kawat itu bukan bahan limbah, itu bahan baku, jadi paku. Kemudian benang-benang itu bukan bahan limbah, itu bahan baku, jadi handuk, jadi keset. Karena bahan baku sesungguhnya harus diputuskan oleh Menteri Perindustrian sebagai bahan baku. Bagaimana cara memperolehnya agar tidak terjadi konflik? Maka dilelang secara terbuka, dan kemudian yang berhak mendapat lelangan itu adalah mereka yang punya industri hilir, bukan orang yang di tengah untuk membagi kapling. Fremanisme itu tidak akan melahirkan sistem investasi yang sehat dan tidak akan melahirkan politik yang sehat. Ini saya itu karena saya hidupnya di situ. Saya hidupnya di situ. Nah, kemudian apa yang mesti dilakukan oleh negara? Yang mesti dilakukan oleh negara adalah meringankan kaum investor. Ketika masuk dia nggak boleh pusing. Saya jujur-jujur aja, kalau jadi investor saya nggak kuat, pasti kabur, pusing. Kenapa? Jadi investor bebasin tanah, pusing. Sudah tanahnya dibebasin, keluarin keputusan baru lagi, masuk LSD. Gimana nggak pusing? Sudah bebasin tanah, tata ruangnya dirubah. Asalnya kawasan industri menjadi kawasan perikanan. Gimana, Pak? Untuk itu bagaimana caranya? Bagaimana caranya adalah harus ada kepastian tata ruang yang terkoneksi antara kabupaten kota, provinsi, dan nasional. Dan tata ruang itu adalah basicnya itu adalah alam dan kecukupan daya dukung lingkungan. Tata ruang nggak boleh diakal-akalin, nggak bisa. Tata ruang tidak bisa diseminarkan, karena tata ruang itu adalah kepastian. Karena basic data tata ruang adalah hukum alam, hukum yang pasti, nggak bisa digeser-geser, nggak bisa. Nah, karena itu diperlukan yang merumuskan tata ruang adalah orang-orang independen yang dia nggak bisa digeser otaknya. Kenapa? Karena kita punya pengalaman, orang independen digeser otaknya, merubah kawasan hijau menjadi kawasan non perdagangan, jasa, pariwisata. Yang terjadi banjir, akhirnya investasi turun. Kenapa? Karena bagi investor kalau daerah itu rawan bencana, nggak akan mau, Pak. Itu yang disebut kepastian. Makanya saya katakan Kabupaten Bandung hari ini minta tambahan untuk kawasan pariwisata lagi, saya nolak, Pak. Saya kembalikan kawasan hijau. Kenapa? Banjirnya nggak ketulungan terus-terusan, longsornya ketulungan. Kita ada ancaman lagi. Hari ini nggak boleh lagi kita otak ekonomi dimasukin ke otak konservasi. Kita harus tegas. Konservasi ya konservasi, ekonomi ya ekonomi. Itu bisa. Nah, ini yang harus dilakukan. Nah, setelah itu apa? Biaya pemerintah provinsi, kabupaten kota harus terkoneksi untuk mendukung investasi. Terkoneksi di mana? Infrastruktur jalannya harus baik. Dan karena ini ingin menunjang infrastruktur jalan harus baik, saya ke Kepala PU memutuskan pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2026, nggak apa-apa mahal juga, pasir yang digunakan harus pasir putih. Kenapa? Kita ingin punya kualitas jalan yang kokoh, kita ingin punya kualitas bangunan yang kokoh. Selama pasirnya yang digunakan pasir yang hari ini dipakai, maka daya tahannya tidak akan lebih dari 5 tahun. Harus pakai pasir putih. Kenapa? Dulu batching plan di kita pakai pasir putih. Untuk apa? Kan pembangunan harus jangka panjang, harus berkesinambungan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pembangunan harus dibuat 3 tingkatan. 1, jalan untuk masyarakat desa, dan saya sampaikan Pak Ketua DPRD, seluruh jalan desa mulai 2026 dan 2027 akan diambil alih oleh Provinsi Jawa Barat. Saya punya
Dan beberapa ruas jalan nasional juga akan dikerjasamakan dengan pemerintah pusat. Dan sebagian akan termasuk di kota Bandung, itu nanti dua kali jalan di kota Bandung hanya dua nanti, jalan provinsi dan jalan kota. Karena repot, begitu jalannya jelek, ini bukan kewenangan saya, repot Pak. Ini kita akan ambil, misalnya di macet di Kerawang Barat sebagai kawasan industri, problemnya cuma satu, jembatannya satu, bottleneck di situ. Maka tahun depan pemerintah provinsi ngambil alih, bangun jembatan satu lagi, dan jalannya dibangun oleh provinsi untuk terintegrasi dengan baik. Karena itu layanan publik. Dari Karawang Barat itu berapa pajak yang dihasilkan, masa negara ngurus jalan aja nggak bisa, nyelesain macet aja nggak bisa. Dan ini akan kita lakukan. Nah, nanti Pak Sofati itu nanti akan diminta oleh Provinsi Jawa Barat untuk dikerjasamakan agar kita yang ngurus. Nah, tapi sampah Kota Bandung yang ngurus. Tepuk tangan dong ya. Masa gubernur harus ngurusin sampah juga ya, kasihan gubernur ini sudah duda harus ngurus sampah lagi. Nah ini saya ngomongin, nah nanti terkoneksi, satu jalan kualifikasi desa, dua jalan kualifikasi umum, yang ketiga jalan premium. Jalan premium itu jalan apa akan saya tetapin? Jalan menuju kawasan industri akan saya tetapin semuanya premium. Kenapa? Industri bayar pajak. Terus kemudian jalannya kualitasnya rendah. Tonase mobilnya berapa? Torontonnya berapa? Angkutan barangnya tiap waktu. Nggak bisa. Kita harus selesaikan. Terus yang berikutnya adalah akses terhadap tol, karena tol dalam 2 tahun ini beberapa ruas sudah selesai, kita dorong. Misalnya kawasan Surya Cipta kemarin saya sudah bisa melobi lah, agar apa? Mobil-mobil pengangkut truk tambang itu jangan masuk ke jalan provinsi, jalan masuk ke kabupaten, tapi masuk jalan nasional langsung tol, langsung ke kawasan industrinya. Untuk apa? Agar pembangunan ini tidak mengambil hak orang lain. Hak orang yang naik sepeda tetap nggak boleh berebut dengan mobil yang besar. Ini yang akan dikoneksikan. Kemudian setelah itu apa yang akan didorong adalah pemerintah juga harus mendorong kawasan-kawasan industri baru. Saya minta kepala BPMTSP, kan sudah banyak tuh tanah-tanah yang kosong, tidak digunakan, kemudian menjadi tidak produktif. Boleh dong kalau misalnya Pemprov Jabar bekerja sama dengan siapa membangun kawasan industri baru, tanahnya disiapin oleh Pemprov Jabar, investor tinggal masuk, nggak usah mikirin pembebasan, tinggal ngisi dan kemudian tinggal ready langsung bangun. Ini cara Pak, kita akan kalah terus. Investor masuk, ditipu calo tanah, ditipu tukang izin, ada Pak, nggak udah ngasih duit sama yang ngurus izinnya nggak keluar, duitnya hilang. Ditipu sama konsultan Pak, konsultan lingkungan yang bikin AMDAL segala macam, 2 tahun nggak maju-maju. Nah ini yang terjadi di kita, karena di kita ini ada tingkatan manusia, ada pedagang, ada pengusaha, ada pedagang, ada calo. Kalau pengusaha jual seluruh aset untuk idealisme dia membangun produksi, karena kebahagiaan itu adalah di kualitas produksi dan produksinya digunakan oleh banyak orang. Itu pengusaha, karakternya beda, gayanya itu. Kalau pengusaha itu gayanya itu sederhana-sederhana biasa aja, nggak kelihatan gitu. Itu pengusaha. Nah kemudian yang kedua pedagang. Kalau pedagang tuh gampang, kamu jual berapa, di sini beli berapa, saya beli berapa, udah untungnya sekian. Yang ketiga itu adalah calo, nggak punya modal, kamu punya barang, kamu punya barang. Nah ini saya mafianya. Nah banyakan calo ini, yang banyakan di kita ini yang bentangan tuh calo sebenarnya. Nah ini harus dibangun. Nah kemudian konektivitas itu nanti harus apa lagi yang harus didorong? Lingkungan yang kokoh. Bagaimana menciptakan lingkungan yang kokoh agar anak-anak muda di sekitar industri itu kokoh? Saya sudah memutuskan Pak Ketua DPRD, Pak Wakil Ketua dan para anggota DPRD, tahun ini saya akan merekrut 1.000 orang anak-anak lulusan SMP untuk masuk ke SMK yang punya kualifikasi industri, salah satunya di Bekasi, SMK swasta dan negeri. Untuk apa? Dipersiapkan untuk menjadi kelas menengah baru. Itu yang pertama, untuk masuk SMK dan SMA saya mau rekrut 1.000. Yang kedua, saya juga mau rekrut 200 orang lulusan SMA dan SMK untuk diberikan pendidikan calon manajer selama 3 tahun
Diploma 3 di Fakultas Politeknik disebar di seluruh Jawa Barat. Dan itu akan saya ambil dari kelas-kelas bawah di lingkungan industri. Untuk apa? Karena nanti industri itu nanti akan berjalan dengan baik dan berjalan efektif manakala kelas menengahnya sudah masyarakat sekitar. Taruhan saya. Jadi kalau sudah masyarakat sekitar jadi manajer, jadi leader, industri itu tidak akan ada yang ganggu. Kenapa? Dia itu tinggal di kampungnya, dia pasti jaga industrinya, dan orang sekitar nggak akan berani macam-macam. Tapi kalau orang luar terus, pasti menjadi bahan untuk ditekan, setor, ngikutin keinginan preman yang ada di situ. Saya paham itu. Ini cara, Pak, cara. Dan saya belajar dari itu dari mana? Saya ada seorang pengusaha yang bercerita ke saya keberhasilan dia membangun perbankan. Strategi dia adalah kepala cabang diambil dari orang sekitar yang hafal betul lingkungan segala, tapi orang itu jujur. Sehingga orang itu justru bisa menseleksi, ini baik, ini tidak baik, ini baik, ini tidak baik. Pemahaman lingkungannya tidak mesti lagi lakukan sosialisasi karena dia sudah mengerti. Teknik ini dikuasai oleh militer dan polisi. Kalau ingin menurunkan pasukan ke daerah operasi, pasti intel paling dulu. Dia menguasai situasi, dia detil memahami situasi, dan pada akhirnya operasinya tepat. Dan intel itu berhasil melakukan menggalang. Dan Siliwangi terkenal dengan ngadu bako. Perang tidak jadi, cukup diajak ngadu bako di pos ronda. Nah ini serat. Nah seluruh rangkaian ini sehingga punya implikasi apa? Punya implikasinya adalah pemerintah provinsi akan terus mendorong keuangan daerahnya meskipun kita mengalami penurunan hampir 2.458 miliar untuk mendukung daya dukung circle ekonomi agar tumbuh dengan baik, dan kita berkomitmen memberikan layanan 24 jam online secara teknis terhadap seluruh investasi yang ada di Jawa Barat, dan investasinya harus holistik. Apa itu investasi holistik? Jawa Barat itu sudah tanahnya subur, alamnya indah. Karena tanahnya subur, alamnya indah, maka desain investasi yang berimplikasi pada tumbuhnya kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan perumahan, dan sejenisnya, itu harus dibarengi dengan penataan ruang, penataan lingkungan yang memadai, dengan desain arsitektur dan tata lingkungan yang punya karakteristik sebagai daerah Pajajaran, Sunda. Untuk apa? Kebayang, Pak? Kalau seluruh inner circle ekonomi dibangun dengan baik, maka industri itu akan tumbuh memiliki hilirisasi. Hilirisasinya apa? Industri itu jenuh masyarakatnya, maka di situ lingkungannya di lingkungan kepariwisataan. Jadi bahasa saya adalah di lingkungan pabrik itu adalah kawasan wisata, lingkungan sekolah itu adalah kawasan wisata, lingkungan perkantoran itu kawasan wisata, seluruh jaringan jalan itu adalah kawasan wisata. Maka itu bisa ditata. Bali itu berhasil membangun branding itu, harapannya cuma satu, dari seni. Masa Jawa Barat yang punya industri manufaktur yang sedemikian banyak tidak berhasil membangun inner circle? Rugi, Pak, kalau industrinya ada di Jawa Barat tapi healingnya keluar tempat, rugi. Kenapa? Circle ekonominya nggak tumbuh. Kenapa circle ekonominya tumbuh? Orang asing tinggal di kawasan itu hanya masuk apartemen dan hotel. Di luar itu dia nggak tahu kawasan apa. Setelah itu dia pergi ke Bali, dia pergi ke Singapura, dia nggak main di lingkungan kita. Bayangin kalau dolar yang dibayarkan oleh para pimpinan perusahaan, oleh akuntingnya terhadap tenaga kerja asing yang tinggal di sini, dan dolarnya dibelanjakan pada lingkungan. Nuhun-nuhun punya istrinya juga orang lingkungan, akan membuat daya dorong ekonomi, Pak. Ini penting. Nah, ini yang saya maksud. Untuk itu pengenalan lingkungan pada jaringan-jaringan individualistik yang itu tenaga kerja asing yang upahnya tinggi itu penting, Pak. Kenapa? Mereka dibayar upah tinggi, uangnya jangan langsung lari. Dia harus mau belanja di lingkungan kita. Dan caranya adalah, maka industri hilir, tempat-tempat hiburan, hotel,
kafe-kafe, rumah makan, tempat-tempat traveling dan healing lainnya harus terkoneksi dengan baik. Jadi kalau ngomong tentang pariwisata, jangan hanya ngomong tentang orang dari luar negeri datang di sini melancong. Tenaga kerja asing yang ada di Indonesia suruh melancong aja sudah akan melahirkan industri baru, dan itu jumlahnya banyak dan mereka upahnya tinggi. Ini penting. Nah, ini harus dipahami secara detail, komprehensif. Dan kemudian harus para birokratnya harus mau merajut. Dia harus mau menyambung-nyambungkan. Nah, sekarang ini misalnya BPMTSP dengan SDM, dengan PU, kan kemudian dengan para pengusahanya. Ayo, pada akhirnya para pengusaha itu taat. Kenapa mereka sering tidak taat? Karena birokrat sering membuka ruang mereka untuk tidak taat. Ya, asal birokratnya disiplin, bervisi, mereka akan patuh. Pada akhirnya kita bisa melihat Jawa Barat dalam waktu tidak terlalu lama, 9 bulan dengan hari ini, kita bisa merubah tatanan, kehiruk pikukan, kegaduhan, keramaian, kemudian ketidaktertiban jalan raya. Hari ini secara perlahan dan pasti terus menunjukkan grafik semakin baik dan semakin tertata. Contoh saya, dulu saya dimarahin ketika saya melarang studi tour. Dan orang demo di depan gedung sate mengaku dari kalangan industri pariwisata. Hari ini berdasarkan data PPS, itu dalam 5 tahun terakhir kunjungan wisata yang tertinggi di Jawa Barat itu justru saat ini. Artinya apa? Tidak, kebijakan-kebijakan yang tidak berdasar dan tidak argumentatif dan tidak akademis serta tidak punya pertimbangan sosiologis pada akhirnya akan ditinggalkan. Orang kembali akan pada masa rasional. Dan terakhir, kita boleh berharap investasi, tapi tetap kita harus mahal. Mahal apa? Mahal dalam sikap pengambilan keputusan. Apa itu mahal pengambilan keputusan? Pengambilan keputusannya itu diambilkan pada narasi akademik. Itu penting. Negara yang terlalu longgar, tidak ada satupun yang maju. Semua orang boleh masuk tanpa diseleksi. Investasi yang serba dimasukkan, nanti juga akan terjadi kehancuran. Apa itu? Investasi ke Jawa Barat harus selektif. Selektifnya apa? Investasi yang memiliki implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi, tapi kita tidak care terhadap investasi yang melahirkan kehancuran ekosistem. Saya nggak mau. Kenapa? Nanti lari semua orang. Yang bikin baunya satu industri, tapi seluruh kawasan itu lari semua. Kenapa? Tidak nyaman punya tetangga. Belajarlah dari Singapura. Mohon maaf, ketika masuk ke bandara Singapura, turun dari pesawat, hampir rata sama orang gemeter. Takut apa? Takut tidak lolos di pemeriksaan keamanan bandara. Ketatnya luar biasa. Teman saya, namanya 2 paragraf, itu ditahannya 2 jam, dicurigai sebagai teroris. Namanya 2 paragraf. Pertanyaannya adalah, apakah Singapura dengan pengetatan di bea cukai bandaranya, pengetatan di imigrasinya, membuat Singapura kehilangan tamu? Tidak. Amerika berat banget melewati imigrasi Amerika itu. Apakah Amerika mendapat visanya juga ngantri? Apakah Amerika kehilangan orang datang? Tidak. Ingat, semakin jual mahal, semakin orang datang. Semakin jual murah, maka semakin orang tidak mau datang. Saya contoh, semakin mengobral diri, maka semakin tidak ada yang beli. Semakin menahan diri, maka semua orang penasaran. Kaum playboy itu akan mengejar perempuan yang menjual diri, yang tidak menjual diri, tapi menahan diri. Dan pada akhirnya akan mengejek perempuan yang dia tidak bisa menahan diri. Predator kita dalam dunia industri juga banyak. Ada yang betul-betul didasarkan pada kepentingan bisnis, ada yang tidak didasarkan pada kepentingan bisnis. Ada yang datang ke Indonesia bawa narkoba,
Ada datang ke Indonesia bawa virus, ada datang ke Indonesia bawa bom, ada datang ke Indonesia dengan ragam pikiran. Semakin banyak orang yang datang ke Indonesia tanpa seleksi, maka orang yang punya kepentingan baik, mereka tidak akan mau datang. Tetapi semakin kita selektif, semakin kita bisa menseleksi dengan baik, maka semakin banyak orang yang datang. Rumah yang ketat penjagaannya akan dipandang banyak orang. Rumah yang terlalu terbuka setiap orang datang, pada akhirnya akan ditinggalkan oleh banyak orang. Ini prinsip dasar. Jadi kita boleh ngundang investasi, tapi kita tidak boleh jual diri. Ini yang penting. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini menjadi spirit Jawa Barat menjadi provinsi yang terbuka, dan kita sudah memilih. Satu hal pilihan saya adalah biarkan jalan raya terang dengan lampu PJU-nya, biarkan gedung sate gelap karena dana listriknya dipotong 75%. Itu pilihan, nggak ada masalah bagi saya. Yang penting rumah rakyat terang, gedung pejabat gelap, tetapi di dalam kegelapan itu ada hati yang terang. Terima kasih. Wallahu muwaffiq. Setelah kita tonton videonya kawan-kawan, saya akan membacakan inti-inti daripada pidato Kang Deddy Mulyadi kawan-kawan. Inti utama dari pidato Kang Deddy Mulyadi atau sering disebut dengan KDM mengenai jurus investasi paling ampuh di Indonesia yang berfokus pada pengalaman. Ini menurut di Jawa Barat gitu kan, situasi yang ada di Jawa Barat gitu. Yang pertama, masalah utama investasi di lapangan bukan digitalisasi atau akademik. Problem investasi di Indonesia bukanlah pada digitalisasi atau pikir akademikal, melainkan pada aspek hilirisasi dan masalah di lapangan yang muncul setelah perizinan keluar kawan-kawan. Biaya tinggi karena pungutan liar, izin keluar cepat 10 hari, tetapi masalah ada di bawah seperti pungutan liar atau sering disebut dengan pungli oleh masyarakat atau premanisme untuk akses alat berat dan material yang pada akhirnya melahirkan biaya investasi yang tinggi. Selanjutnya, poin yang kedua, keadilan sosial dan fiskal dominan tokoh-tokoh lokal mendominasi dari hulu hingga hilir. Pembebasan tanah, pengiriman material, rekrutmen tenaga kerja hingga limbah yang melahirkan segelintir orang kaya harus di desa. Sementara masyarakat sekitar tetap miskin dan mudah dikendalikan. Poin yang ketiga, kepastian regulasi dan infrastruktur. Kepastian tata ruang. Pemerintah harus memastikan kepastian tata ruang yang terkoneksi antara daerah dan nasional. Tata ruang harus didasarkan pada hukum alam, daya dukung lingkungan, dan tidak boleh diubah-ubah demi kepentingan ekonomi. Yang keempatnya, pengembangan sumber daya manusia dan lingkungan holistik. Menciptakan manajer lokal, merekrut lulusan dari kalangan bawah di lingkungan industri untuk dididik menjadi calon manajer dalam kurung diploma 3. Jika masyarakat sekitar menjadi manajer atau leader, mereka akan menjaga industri tersebut karena mereka tinggal di kampungnya, sehingga industri tidak akan diganggu. Investor holistik dan wisata lingkungan. Kawasan industri, perkantoran, dan sekolah harus ditata dengan baik sebagai kawasan wisata lingkungan untuk menciptakan circle ekonomi, tujuan agar uang atau dolar yang dibayarkan kepada tenaga kerja asing dibelanjakan di lingkungan lokal, alih-alih keluar daerah seperti Bali atau Singapura. Poin yang kelimanya, prinsip investasi selektif atau jual mahal gitu.
selektif mencegah kehancuran. Ekosistem investasi harus selektif mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi menolak investasi yang melahirkan kehancuran ekosistem atau polusi. Semakin selektif, semakin menarik, menggunakan prinsip semakin jual mahal, semakin orang datang. Semakin jual murah, maka semakin orang tidak mau datang, kawan-kawan. Indonesia tidak boleh jual diri untuk investasi. Pengetatan seleksi seperti yang dilakukan Singapura dan Amerika justru menarik investor yang berkualitas. Di sini terdapat juga penutup dengan prinsip yang KDM buat ya kawan-kawan. Biarkan jalan raya terang dengan lampu PJU-nya. Biarkan gedung sate gelap karena dana listriknya dipotong 75%. Yang penting rumah rakyat terang, gedung pejabat gelap. Tetapi di dalam kegelapan itu ada hati yang terang, kawan-kawan. Memang luar biasa sekali. Kang Deddy Mulyadi ini memimpin Jawa Barat, kawan-kawan. Coba berikan tanggapan kawan-kawan dalam kolom komentar dan dukung channel ini untuk berkembang. Berikan tanggapan mengenai kebijakan-kebijakan yang kawan-kawan bisa pahami dari video ini. Dan saya pamit undur diri. Mohon maaf dan terima kasih.